Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Oke, gimana kabar kakak-kakak sekalian ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. Tambah panas. Generasi Paramex. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kelima ini, mari kita berdoa, menundukkan kepala sejenak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kembali sebentar ya kemarin ke ini materi kita yang sebelumnya yang di modul 1.4 kemarin ya Kak ya. Itu kemarin kita belajar tentang apa Kak? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada peserta didik. Oke, salah satu pembelajarannya kemarin apa Kak? Bermain apa? Lupa semua. Salah satu ada yang ingat? Bermain peran. Iya, bermain peran atau role play ya kakak-kakak ya. Role play. Betul. Nah, role play. Oke, kita mulai modul ini, kita kembali ya kakak ke modul 1.1. Ini tentang merefleksi ya. Baik, pertemuan kita kali ini modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap maya kelima ya kakak ya hari ini. Sebelumnya saya bacakan kembali kesepakatan kita saat belajar bersama. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, ada yang bergabung. Kak Dedi sudah bergabung ya? Oke, masih ada lagi yang ingin bergabung. Kak Dedi. Terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Pertemuan kita malam ini hanya 1 JP ya kakak-kakak ya, 45 menit. Kita tadi mulai 19.18, nanti kita usahakan selesai 20.03. Oke, tujuan pembelajaran pada malam hari ini, tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu menggunakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan kepekaan pada murid. Kemudian 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda.
Kira-kira masih ingat nggak kakak-kakak kemarin ada berapa model refleksi di modul? Halo? Hai. Kalau nggak salah 9 deh, apa 10 ya? Oke, 9 atau 10. Ada lagi kakak-kakak? Enam. Yang PJBL, PBL, student planning apa itulah bahasa Inggris pokoknya. Kak Oh, Ketut bahasa Inggris, Kak Ketut. ya, tadi yang menjawab 6 tadi sinten? Kak siapa? Sepertinya 7, Kak. 7, 6. Oke. Kalau 7 coba sebutkan Kak Diki. Ada berapa kemarin ini apa model refleksi yang ada di modul kita? Halo? Ini benar. Oh, kok keluar Kak Diki. Jadi masih ingat kemarin itu ada berapa ini model refleksi? Oke, kemarin kita ada 6 ya kakak-kakak ya. 6 model refleksi. Di modul itu ada Terpental saya, Kak. Oh iya Kak, oke. Mungkin karena sinyal juga kali ya Kak. Nggih, sinyal. Kalau refleksi seingat saya, masih ingat-ingat ya, Kak ya. Model refleksi itu Iya. ada 7 kurang 1, berarti ada 6. Yang pertama Iya. deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, rencana tindak lanjut, seperti itu, Kak. Iya, oke. Terima kasih Kak. Ini kok pada terpental kenapa ini kan teknis adalah wajar. Sinyalnya jelek banget, Kak. Putus-putus juga di sini. Ada malam Rebutan minggu sama anak Kak muda sinyalnya. malam mingguan. Iya. Rebutan sama anak muda. Oke, malam hari ini pembelajaran kita yaitu kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Ya, nanti akan agendanya yaitu analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil refleksi. Analisis refleksi. Nah, ini ada 6 pertanyaan, nanti silakan kakak-kakak jawab. Saya akan membagikan link Jamboard di ini nanti kolom komentar. Silakan nanti kakak-kakak di situ tuliskan pakai sticky note. Jadi di situ nanti kakak-kakak di atasnya tuliskan nama, kemudian bawahnya itu jawabannya. Pada setiap slide nanti ada pertanyaannya. Pertanyaannya ada 6. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kemudian, kapan biasanya kakak menuliskan refleksi dan apa saja yang ditulis. Yang kedua, bagaimana perasaan kakak-kakak saat menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali kakak harus menulis refleksi? Kemudian pertanyaan nomor 3, hal apa saja yang menurut kakak-kakak menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan kakak-kakak? Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada?
Pertanyaan nomor 5, bagaimana seharusnya kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kakak-kakak? Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang kakak-kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu kakak-kakak? Oke, saya share di kolom chat. Kelihatan Kak di kolom chat? Saya ngirim link Jamboard, silakan dibuka oleh Kelihatan, kakak-kakak. Kak. Oke, di situ ada 6 pertanyaan. Silakan kakak-kakak pakai sticky note ya Kak. 1, 2, 3. Yang keempat ini. Sticky note. Yang seperti buku. Atas itu pen, kedua penghapus, ketiga untuk memilih, keempat sticky note. Silakan kakak-kakak kerjakan pada link tersebut. Ditulis namanya ya, Kak? Ya, pilih sticky note dulu atas sendiri namanya kakak-kakak. Karena ini tadi saya kan nggak menyiapkan seperti yang kemarin. Jadi kakak-kakak pilih sticky note, kemudian ditulis nama atas sendiri, kemudian jawabannya. Ini adalah pertanyaan slide yang pertama. Itu nanti langsung ya Kak David ya. Kak David, habis itu nanti atas sendiri nama, bawahnya ketik jawabannya. Begitu Kak David. Kalau pakai sticky note kita geser ke bawah, pakai enter tahu-tahu langsung kekirim, Kak. Jadi langsung nyambung David langsung jawabannya mungkin. Iya, monggo. Berarti jangan di enter dulu Kak, spasi ya, pakai yang di situ. Spasi. Oke. Saya stop dulu share-nya. Kakak-kakak ada yang kesulitan? Sepertinya kalau pakai Jamboard ini, kalau pakai HP itu harus ada aplikasinya ya Kak. Kalau yang pakai HP silakan kakak-kakak ditulis di kolom chat saja kalau yang menggunakan HP. Soalnya nggak bisa kalau nggak ada aplikasinya kalau yang menggunakan HP. Pertanyaannya saya share. Ini yang bagi kakak yang kelihatan Kak, share screen-nya. Nih pertanyaan yang pertama, bagi kakak yang tidak bisa membuka link Jamboard. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Nah, ini berarti pengalaman kakak-kakak selama mengikuti modul 1.1 hingga modul 1.3.
Share screen-nya berhenti ya, Kak? Hilang, hilang. Nah, Hilang, Screen-nya Kak. hilang. oke, sekarang kelihatan? Udah kelihatan. Kelihatan. Oke. Itu langsung ya, Kak. Untuk yang di Jamboard, silakan kakak-kakak langsung. Jadi langsung pertanyaan pertama, slide berikutnya nanti pertanyaan kedua begitu. Ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jambornya hilang lagi nih. Apanya, Pakai Kak? chat nggak apa-apa, Kak ya. Gimana, Kak? Pakai chat nggak apa-apa ya. Ya, monggo, silakan, Kak. Oke, Jadi ini kelihatan ya terima kasih. pertanyaannya. Amin. Kak, Gimana, Kak? ini artinya pertanyaan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul mulai dari modul 1 hingga 1.3 ini gimana tuh Kak maksudnya? Ya, Kakak kan refleksi pada modul 1.1 hingga 1.3 kemarin. 1.2 kan ada dua itu dan 1.2. Nah, itu tuh bagaimana Kakak menuliskannya itu begitu. Adakah kesulitan atau bagaimana begitu? Yang di Jamboard ada kesulitan. Kak Dedi terpental. Ganti laptop. Yang di atas itu pertanyaannya ya, Kak Diki ya. Jadi Kak Diki menulis nama. Ini pakai jambornya sticky note ini kata-katanya terbatas ya Kak, nggak bisa panjang gitu ya. Jadi singkat-singkat aja. Iya, Oh. singkat-singkat nggak apa-apa Kak. Iya terbatas, pakai sticky note ini terbatas. Karakternya terbatas Kak. Kak Diki harus menulis nama. Kak David kalau udah selesai slide pertama, silakan lanjut ke slide kedua. Oke, Kak Nuni, kemudian gimana? izin baru ganti laptop ini pulang. Oke, saya kirim ulang ya, Kak Ya. Dedi. Saya kirim ulang jambornya. Tinggal tak tahu nih.
Kak Niken, coba masuk pakai laptop nggak bisa. Kapan biasanya saya merefleksi? Iya, sinyalnya agak sulit. Ini biasanya kalau ngirim link gitu langsung muncul, ini masih berjalan. Sudah masuk Kak Dedi linknya? Sticky note-nya tahu-tahu diketik hilang sendiri, nggak muncul lagi, Kak. Sticky note-nya gitu terus dari tadi. Kenapa Agak ya error. Kak ya? Nggak tahu. Saya Ngajak, coba terus. ya, ngajak malam mingguan ini sticky note-nya. Untuk yang di kolom chat, saya share ini. Boleh dipoto ya kakak-kakak atau di screenshot, share screen-nya ini biar pertanyaannya langsung mengerjakan. Jadi misalnya Kak Feti mengerjakan, begitu jadi langsung nomor 1 sampai 6 gitu satu ketikan. Jadi jangan 1 di enter, 1, 2 di enter gitu jangan. Nomor 1 sampai 6 dikerjakan, baru selesai baru di enter begitu. Silakan di screenshot ini. Kak Dedi bisa masuk ke Jambot tadi ya? Sinyalnya menguji kesabaran. Iya. Iya Kak, di sini juga sinyalnya agak susah. Kak Dedi sudah bisa terbaca ini tadi ya? Siap. Oke. Saya melihat yang sudah di Jamboard. Saya bantu merapikan. Ini baru Kak Diki sama Kak David. Kak Wahyu, mana ini jawabannya? Aduh, nulis Kak Wahyu ya. Slide pertama, slide kedua belum, slide ketiga belum. Oke. Kalau baca nganu Kak Nuni, kalau baca jawaban jangan ketawa ya. Bingung merangkai kata-kata. Ya, tidak. Tidak. Itu Kak David itu sampai geleng-geleng itu Kak David. Saya biasa main fluid sama teriak-teriak seru menyusun kata-kata kayak merayu gadis-gadis SMK, Kak Diki. Nggak kuat. Kakak yang lain ada kendala? Kok adem ayem ini yang lain ini? Kak Iwan, ada kendala di Jamboardnya?
terbatas itu pakai itunya Kak ya, nggak bisa Iya, banyak kata-katanya. Makanya nggak bisa sibuk banyak. ngolong-ngolongi Boleh kata ini nggak penting. sih pengelongi kata. Boleh disingkat-singkat aja. YANG ditulis YG gitu aja. Ini Kak Joko belum masuk nih. Kak Andre, Kak David, Kak Dedi, Kak Diki, Kak Ervin, Kak Feti, Kak Niken, Kak Rudi. Kak Niken ada kesulitan? Coba masuk lagi enggak? Oke. Iya, sinyalnya. Kak Wahyu masih mengerjakan di Jamboard. Masih Kak, masih. Oke, Kak Ketut. Ini di kolom chat atau di Jamboard, Kak Ketut? Jambot udah Oke. ngirim Kak di Jambot. Oke, kalau sudah selesai slide pertama, silakan Kak Ketut lanjutkan ke slide kedua. Ini Jambotnya kok hilang ya? Habis ngisi tadi kok habis oke lah kok ini video hilang. Di Cari anu lagi, Jambotnya lagi. dicari lagi di kolom chat, Kak. Kak Peti ada kendala? Tapi di pasar ini Jambotnya. Kak Peti ada kendala? Mau enter ya langsung. Iyo, nek nulis diketik nang komputer dipateni dhisik sinyal apa suarane Mbak Kak. Suarane gemblodak. Kak Nuni, izin Ya, Kak. itu yang slide yang keempat, Ya. bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan. Bagaimana yang slide 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksif selama ini. Itu maksudnya rubrik penulisan, rubrik yang bagaimana, Kak? Hal apa yang Rubrik itu tuh sama kayak ininya, Kak. Apa? gitu. Jenisnya. Wahku ya, Hal apa saja menurut Maksudnya? yang menjadi lebih kan baik. harusnya Ya, yang biasanya enggak Kak Diki itu apa menggunakan saja model apa begitu biasanya Nggak yang jelas, sering nggak jelas. digunakan. Nggak jelas, Kak. Suaranya nggak jelas kalah dengan yang lain yang masih hidup mic-nya. lebih baik karena saya bisa mengevaluasi apa kekurangannya. Itu Kak Wahyu dituntun sama siapa itu jawabannya? Kak Wahyu. Kak Wahyu. Speakernya dimatiin tuh. Kak Wahyu kroyokan karo bojone Kak Wahyu. Iya. Paling karo kanca-kancane kabeh sak RT diparani kan jawab iku Kak Wahyu kuwi. Itu yang keempat itu ini Kakak biasanya menggunakan rubrik apa? Maksudnya itu kan tadi Kak Diki menyebutkan 6 tadi kan modelnya tadi. Oh, ya. Ya, Kakak biasanya dari ke-6 itu yang sering dipakai kemarin untuk mengerjakan itu model yang mana? Oke. Terima Oke. kasih Kak. Salam mumet. Perangkai kata-kata. Semangat. Semangat. Saya lihat di kolom chat ada yang sudah mengerjakan. Oh, berarti semua lewat Jamboard ini. Di chat belum ada ini.
Pertanyaan slide nomor 3 kok kayaknya rancu ya Kak Nuni ya. Tak pahami kok nggak nyantol-nyantol nih. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Maksudnya hal apa yang menurut kakak itu ketika kakak menulis refleksi itu hal baiknya itu apa gitu? Yang menjadikan kakak lebih baik itu apa begitu? Hal apa saja yang menurut kakak itu menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Ketika kakak menulis refleksi, hal baik apa gitu yang kakak temui? Kak, Atau jangan-jangan ada nggak ini? nah, nomor 3 sih penting, nomor 4 sing bingung. Nomor 4 sih bingung. Oke, Kak David sudah ada gambaran slide nomor 3? Halo, Kak David. Sudah aman sedikit Kak, tak cantolin dulu. Tak cantolin dulu. Oke, yang 4 saya lihat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Nah, itu Kak. Kakak itu menggunakan apa? Dari 6 tadi, kakak menggunakan 6 topi, apa 4F, atau senyamannya kakak yang biasanya kakak pakai selama ini nih kakak menulis refleksi itu menggunakan rubrik penulisan seperti apa gitu. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, misalnya ketika kakak menggunakan rubrik itu tuh kira-kira kalau dinilai kakak sendiri itu hasil nilainya berapa begitu? Kira-kira sudah cukupkah atau kurangkah atau sangat kurang begitu ini Kak Diki. Iya Kak, piye masih merangkai kata-kata tadi Kak, piye gimana? Oke, yang keempat ini Nah, rubrik yang refleksi yang sering kakak gunakan itu yang mana? Tadi kakak Diki kan sudah menyebutkan 6 tadi kan? ya, kalau model cuaca boleh. Boleh, cuaca boleh, 6F boleh. Nah, yang selama kakak pakai itu yang menurut Kak Diki nyaman tuh yang mana? Mau pakai 4F boleh, cuaca boleh. Nah, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri? Nah, ini yang menilai Kak Diki sendiri menggunakan rubrik yang ada. Kira-kira sudah benarkah gitu cara Kak Diki menulis refleksi atau belum sempurna atau sempurna begitu. Ini sebenarnya tentang pertanyaan ke diri sendiri ya Kak ya. Jawabannya itu yang pertanyaan untuk kita yang menjawab. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Nah, kan ada kaitannya dengan ini yang pertanyaan nomor 4 tadi, Kak Diki. Oke Kak. Berarti yang slide yang keempat ini bagaimana saya menggunakan rubrik ini kita milih salah satu gitu ya Kak? Iya, nah Kak David Kemudian kan sudah dari modul 1.1 sampai 1.3 kemarin kan sudah menulis refleksi. Nah, yang Kak David pakai itu yang refleksi model apa? Tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Diki kita ada 6 refleksi yang ada di modul. Nah, kakak itu nyaman pakai yang mana kemarin gitu? Yang sering kakak pakai yang mana? Terus kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri? Maksudnya ini kakak sendiri yang menilai begitu. Diri kakak sendiri yang tahu keadaannya, yang memberi penilaian juga Kak David sendiri. Kakak yang lain ada kendala? Oke, ini sudah banyak di pertanyaan 1. Mana Kak Ketut ini? Kak Ketut masih, oh ini sudah saat awal belajar mengalami beberapa kendala ketika mempelajari refleksi. Punya Kak Dedi memanjang.
Dikit nggak fokus Kak. Ya, Izin kebetulan tiap Zoom ada acara. enggak, nggak apa-apa Kak. Ini saya mohon maaf seharusnya siang tadi, tetapi siang tadi masih mencari itu persyaratan untuk PPG. Kak Feti, oke. Dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Kakak-kakak jika ada kendala bisa ditanyakan. Kak Niken, ada kendala Kak Niken? Masih jangan Kak. Di kolom chat aja ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Di kolom chat tadi udah di screenshot pertanyaannya Kak Niken. Gimana Kak? Pertanyaan tadi yang saya share udah di screenshot belum pertanyaannya? Sudah Kak, sudah. Aku sedang enjoy. Kak Yoga nggak masuk ini ya, malam ini ya? Kak David sama Kak Diki luar biasa nih, lancar terus. Aslinya nggak mudeng Pak Ketut, tapi kok dituangkan lagi ki bingung ya Pak Ketut. Lalu gisiling jam set hilang. Jadi kalau ngisi jangan lupa disimpan Pak Ketut. Kalau nggak disimpan pasti mental hilang. Jadi ketik dapat 2 kata, 3 kata simpan gitu aja. Nanti ketik. Soal berikutnya belum di-share ya? Itu soalnya kalau yang di Jamboard itu udah sekali Kak Ketut. Jadi ada slide-slide-nya. Nggih. Coba dilihat di atasnya Oh itu iya maaf. Oh iya. Belum dipencet. Oh, jadwal rampung iki mau Kak Ketut ini. Soal satu terus. Nah, iya. Maklum gaptek. Sama-sama belajar Kak Ketut. Soal bagaimana perasaan saya secara juga boleh saya harus mulai menulis refleksi. Kak, yang nomor 5 itu gimana Kak? Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik, lebih baik lagi? Itu piye ceritanya ini? Nah, itu yang terjadi sama Kak Diki. Maksudnya Kak Diki itu menulis refleksi tapi dengan yang lebih baik lagi. Ya, caranya piye Mas Diki? Apa sebelum kita melakukan mengajar itu membuat refleksi atau membuat catatan, setelah itu kita membuat lagi, atau kakak ya itu tadi tetap pemilihan ke ini sih Kak, model refleksi yang Kak Diki nyaman. Kak Diki dari ke-6 nggak ada yang nyaman Kak Diki. Pol, gawe paramek iki kayak stok paramek entek nah. Tambah lebar nanti Kak Diki. Kak Nuni wes meling lho Kak Nuni iki. Allah, iki enggak minyak rambut iki meling iki. Kak David, kenene Kak David. Padha ra awake dhewe. Perbakin Persatuan Batuk Kinclong-kinclong. Kak Ketut wi mengkilat wi batuke kuwi.
Tuh. Apa nek ngajar nggak gue topi, wis ireng keling mengkilat rada rambut ngene iki. Cocok Kak Diki. Kak Ketut, ndi Kak Ketut? Iki wong telu iki, Kak David, Kak Ketut padha iki. Udah kepala 4, wajar. Kak Dedi, ada kendala? Kak Feti? Yang cilik Mas. Anak SD karo cilik. Anak cilik. Kendalanya adalah baru kali ini mengisi jambot, Kak. Mohon maaf. Iya, Kak. Tidak apa-apa. Saya yang salah. Seharusnya dari awal itu ya, Kak. Kita nggak melulu pakai chat. Karena saya berpikir kan kalau pakai Jamboard itu ya kendalanya untuk yang menggunakan HP tidak bisa. Jadi Makanya pulang. Nah, artinya kenapa saya tanya pada saat apa yang perlu disiapkan adalah untuk menunjang ini sih, Kak. Oke, terima Gitu kasih Kak maksudnya. Dedi. Jadi malam ini banyak rekan-rekan yang menggunakan laptop ternyata ya. Berarti Kak Dedi tadi membantu prosesi pembelajaran pada malam hari ini. Kasih aplaus untuk Kak Dedi ini. Iki Enggak, enak iki lho, iki lho. Lima setengah. Singo. Ijo. Biru. pink, kata pink. PS. Enggak. Pero ya. Ini kuning. Kak Dedi mau dibikin pink ini backgroundnya. Oke, Kak. Sementara. Iya. Orang yang salah adalah orang yang sudah mengerjakan nggak benar, Pak. Berarti mengerjakan kalau salah Iya. itu. Iya. Kalau belum mengerjakan nggak tahu akan salah. Iya, benar Kak. Learning by doing, boy. Bos tak ini. Kak Nuni. Ya, Kak. Nah, Kak, saya mau nanya slide yang ke-6 dong. Oke, slide ke-6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJ? Refleksif itu bagaimana, Kak? Maksudnya? Bentar, Kak. Refleksif.
Apa yang bisa kakak lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Nah, kakak memastikannya itu dengan cara apa? Kalau kakak itu sudah menjadi guru olahraga yang reflektif begitu. Nah, reflektif itu apa? Reflektif itu ya merefleksi setiap kita habis pembelajaran itu kan kita sebagai guru itu kan pasti apa ya Kak, ada refleksinya begitu kan. Kita apa kendala kita atau bahkan tidak ada kendala satupun ternyata anak-anak semua mampu melakukan senam lantai. Kemudian misalnya ada si A ini misalnya karena badannya nggak enak hari ini jadi nggak maksimal begitu loh Kak. Apa yang kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak menjadi guru PJOK yang reflektif? Nah, supaya kakak ini menjadi guru PJOK yang reflektif ini nih hal apa yang harus kakak pastikan begitu? Kira-kira sudah ini belum Kak? Clue-nya sudah masuk belum Kak Diki? Masuk-masuk aja lah Kak. Oke. Maksudnya hal apa yang kakak pastikan supaya kakak ini menjadi guru PJOK yang reflektif? Memastikan apa nih? Memastikan yang jelas kalau tujuan pembelajaran jelas. Tapi kita itu setiap hari pasti ada kendala. Mungkin di alat, kakak-kakak mungkin karena alatnya terbatas, kakak memodifikasi alat, jadi waktunya mungkin nambah berapa menit ke depan gitu. Terus mungkin ada yang cedera gitu kan, karena kita medianya tidak datar, mungkin ada yang saat lari sprint, mungkin ada yang keceklok atau kesleo. Ya setiap pembelajaran itu pasti kita ada Kak. Kalau dulu itu sebenarnya ya ini lebih jurnal ada sendiri, reflektif ada sendiri. Ini catatan kecil. Kalau reflektif itu ke arahnya kayak ini bukan sih Kak? Kayak meningkatkan kualitas pembelajaran, terus ngasih sebuah penghargaan ke siswa gitu ya. Jadi larinya ke sana ya. Ya, reflektif ini nih ya intinya untuk misalnya ada kendala atau kesalahan dalam pembelajaran kali ini supaya kesalahan atau kendala tersebut tidak terulang pada pembelajaran kita yang berikutnya. Jadi itulah gunanya kita membuat refleksi gitu ya Kak. Reflektif ini kan tindakan kita, namanya refleksi. Kalau reflektif ini adalah tindakan kita, merefleksi kegiatan atau pembelajaran pada hari itu. Ini jawabannya kita di sekolahan atau saat kita di PKG ini Kak? Saat di sekolahan, karena ini kan ada guru PJOK. Apa yang kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak menjadi guru PJOK? Kak Iwan itu dikoreksi Kak Iwan. Masa rekan sejawat sama fasilitator. Wah, Kak Diki ini berarti tadi itu sejawat kan bisa membantu, terus Mbak fasilitatornya juga ini Kak fasilitatornya kan juga bisa membantu loh Kak. Gitu. Iya. Berarti di sini tidak ada yang salah ya Kak ya. Kak David. Yang ke-7 kosong ini Kak. Ke-7 kosong Kak. Ini tadi saya keklik. Aduh. Terus kadung mumet malah kosong iki. Kak Diki. Nih rambut saya sampai merodol loh Kak. Masya Allah. Wes Kak Diki gak usah pamer. Sesuk ak dhewe iki sing termasuk Kak Nuni iki lho. Wis PKG wis dadi fasil, sesuk PPG bareng sebulan kudu rampung. Bayangno Kak Diki. Rasa guyang-guyu ada yang lebih penting sesuk iki Kak. Besok Kak Nuni buka jilbab kayaknya rambutnya potong pendek kabeh. Tenang wae Kak Diki. Iya, nanti saat kita luring, nah jangan lupa kita pokoknya kompak selalu nanti.
Kalau bisa jadi the best class lah nih. Siap. Ya nanti di sana itu Pokoknya kelas 3 harus terdepan. silaturahmi. Oke. Saya nggak kompak gasak wae Kak. Yel-yel, buat yel-yel gitu kan. Pokoknya saya nggak gawe kompak gasak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wih, keren. Sudah 11 ini. Oke, 5 menit lagi waktunya selesai. Aduh, tambah lagi dong. Oke, Nanti nambah-nambahi. kelamaan Kak kita, Ketut Kak. nambah-nambahi. Hanya 45 menit kita sebenarnya pertemuan malam ini. Kak Ketut ki lulu kayak niki. Pertemuan 2 jam jadi 3 jam JP itu kan. Saya kok 1 jam nggak kosong jadi Kak Ketut. Kak Ketut, aku gemes iki. Kapan awake dhewe luring iki iso perbakin iki ya wong telu ya. Persatuan Batuk Seru Kitrung. pokoknya. Kalau Kak Nuni kan udah pernah 1 MGMP, jadi top skor di MGMP saya Kak Nuni dulu. Apa-apa Kak Nuni, jadi semangat kabeh. Kak Niken, halo. Iya, Kak. Oke. Masih mengerjakan. Iya. Muncul nggak Kak share screen-nya yang jambot? Betul. Muncul.
Apa yang kita tahu? Oke, sambil kembali ke laptop kakak-kakak, saya akan membacakan, nanti gantian G. Minta tolong saya, ada yang membacakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Jawaban dari Kak David, mengalami sedikit kendala menulis refleksi ketika di jeda waktu istirahat mengajar. Dan sedikit kesulitan saat istirahat di rumah atau di sekolah yang ditulis sesuai pemikiran di kepala. Oke, ada yang mau bergabung ini, Kak Rian. Iya lagi malam mingguan Kak. Kak Iwan, kenal. Tak telepon nih Kak Rian nggak kena. Iya, nggak kena ya Kak. Oke, kelihatan nggak Kak, mau share screen saya? Kelihatan nggak Kak Diki share screen-nya? Kelihatan Kak. Kak David, nah sedikit ada kesulitan. David punya Kak David. Kemudian yang kedua punya Kak Diki, mendapatkan banyak ilmu yang sangat berguna bagi saya. Saya menulis refleksi itu di saat saya menjawab pertanyaan di LMS. Yang saya tulis itu refleksi mengajar saya. Yang di bawah ini punya Kak Diki juga ya, yang saya menulis refleksi untuk mengetahui hasil dari pembelajaran refleksi setelah pembelajaran selesai. Iya Kak Diki? Bukan. Oh Bukan, Kak. Punya Kak Ketut mungkin ya. Ya, Kak Ketut saat awal belajar mengalami beberapa kendala ketika mempelajari refleksi, saat mengikuti pembelajaran atau menyimpulkan tentang refleksi, saya menulis refleksi untuk mengetahui hasil dari pembelajaran menulis refleksi setelah pembelajaran selesai. Kemudian punya Kak Ihwan. Yang pertama dengan memahami tujuan refleksi, lalu apa yang ingin kita capai dari refleksi yang kita tulis, dan ketika mulai pembelajaran tentang model-model refleksi terasa sedikit terbiasa. Oke. Kemudian Kak Feti, saat menulis refleksi saya mengalami sedikit kendala. Di awal saya masih bingung dan untuk mengerjakan biasanya saya malam hari tidak terganggu dengan aktivitas lain. Oke, Kak Feti. Kemudian Kak Dedi, dalam menulis refleksi saya lakukan di sekolah saat ada waktu luang yang saya tulis mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan, baik pribadi saya maupun peserta didik. Oke, yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang pertama, Kak Diki, perasaan saya sangat senang karena mendapat ilmu baru yang muncul hanya bingung merangkai kata-kata yang jadi kalimat. Kak Diki bingung? Iya Kakak. Oke, Kak David, perasaannya senang ini ya Kak Diki ya, walaupun bingung tapi senang. Yang penting senang. Oke, yang penting senang. Kak David, perasaan sulit menyusun kata-kata, muncul pikiran untuk selalu memecahkan refleksi yang ditulis.
pikiran yang selalu muncul bagaimana caranya agar pembelajaran semakin baik dan menarik. Oke. Kemudian Kak Iwan, dengan mempelajari beberapa model refleksi, saya jadi lebih terbiasa menulis refleksi. Bagaimana cara melakukan hal yang lebih baik setelah melakukan refleksi. Kemudian Kak Feti, perasaan saya saat menulis refleksi bingung dalam merangkai kata-kata. Di sisi lain saya senang dapat ilmu baru di materi ini. Kemudian Kak Dedi, perasaan saya tentunya semangat karena dalam merefleksi saya akan mengetahui kekurangan dalam proses pembelajaran. Tentunya yang muncul sesuai dengan apa yang sudah saya jalani. Oke, Kak Ketut, perasaan saya saat menulis refleksi awalnya bingung karena pengalaman pertama kali menulis refleksi, tapi akhirnya sedikit paham dan biasa menulis refleksi. Oke, rata-rata kebingungan ini ya Kak? Iya, bingung. Baru pertama ini, pengalaman pertama. Bingung tapi senang kata Kakak Ketut. Oke. Oke, hal apa saja yang menurut Kakak menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan? Kak Diki, menurut saya, dibalik ya Kak David. Bolak-balik. Bolak-balik. Oke, Kak David dulu berarti ya. Hal baiknya banyak baca referensi yang saya temui yang menjadi tantangan saat nanti dipraktekkan. Kemudian jawaban dari Kak Diki. Menurut saya lebih baik karena kita mendapat banyak pengetahuan baru. Yang menjadi tantangan saya adalah saat mempraktekkan di sekolah. Oke. Kak Wahyu, karena dapat mengevaluasi proses pembelajaran, tantangannya belum bisa maksimal menggunakan model atau modul ini Kak Wahyu. Modal madul. Model refleksi. Oke. Model. Kemudian Kak Iwan, dengan Modus. melakukan refleksi dari setiap hal yang kita lakukan, kita jadi bisa melakukan evaluasi dan menerapkan dengan lebih baik lagi ke depannya. Inkonsisten jadi kendala. Oke. Berarti kadang-kadang konsisten, kadang-kadang enggak ya ini Kak Iwan ya? Tergantung moodnya itu loh, Bu. Moodnya sering hilang, sering ada, itu mau refleksi. Iya, iya. Jadi timbul tenggelam moodnya. Kak Feti, Kayak lagi dengan PMS adanya, saja. iya, dengan adanya pembelajaran ini, saya sadar pentingnya sebuah refleksi. Tantangannya belajar memakai refleksi yang berbeda di setiap belajar. Oke, berarti Kak Feti ini ingin menggunakan model refleksi yang berbeda-beda gitu ya Kak Feti ya? Luar biasa. Ya, jadi semua mau dicoba sama Kak Feti ini. Oke, Kak Ketut. Setelahnya menjadi refleksi, lebih paham dan lebih nyaman dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik. Oke, Kak Ketut ini sudah mulai terbuka ya, Kak ya? Oke. Ini kok nggak bisa selanjutnya. Oke. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik? Oke, yang pertama jawaban dari Kak Ketut. Saat menggunakan rubrik penilaian, saya mendapat kesulitan dikarenakan bobot soal atau materi yang berbeda-beda. Oke, berarti ini Kak Ketut ini fokusnya saat penilaian ya, menggunakan rubrik ini atau penulisan refleksi ini. Kak Iwan, model Six Thinking Hats karena dapat menganalisis suatu masalah yang kompleks dan menemukan solusi yang terbaik. Jadi memang karena kalau topi 6 ini dia itu lebih lengkap ya Kak Iwan ya. Makanya detail dia. Beda yang kemarin hanya 3 itu. Kan ada yang 3 itu. Iya, betul sekali. Iya, ada yang 3. Jadi ini Menurut 6. saya itu Jadi, yang bagus, Mbak. yang bagus menurut Kak Iwan ini. Oke. Jadi lebih Saya lengkap. itu Jadi yang paling mudah, yang paling kompleks diterapkan ya. Benar, Kak? iya, jadi detail ya Kak Iwan ya. Ya, betul. Oke, Kak Wahyu Trisna Susanto.
Segitiga refleksi karena menanyakan pemahaman, peningkatan, dan menentukan target pembelajaran berikutnya. Ini segitiga terbalik itu ya Kak Trisna ya. Jadi kan mengerucut begitu dia ya. Oke, Kak Wahyu berarti nyaman menggunakan segitiga refleksi. Kemudian Kak Feti, saya untuk awal menggunakan refleksi deal agar tahu apa masalah, lalu apa tindakan kita dan cara cari solusinya. Berarti ini ada 3 ya Kak Feti ya. Diketahui masalahnya, kemudian tindakannya, kemudian solusinya. Oke. Kak Dedi, saat menggunakan rubrik penulisan, tentu saya mendapat pengalaman baru yang nanti akan saya coba dalam kegiatan saya dan memberikan pengalaman ke rekan sejawat. Refleksi berupa metode atau strategi pembelajaran. Oke, berarti ini Kak Dedi ini sudah dengan beliau menerapkan model refleksi ini langsung dengan kolaborasi dengan rekan sejawat ya Kak Dedi ya. Berarti ini kombelnya sudah berjalan ini Kak Dedi. Oke, Kak David. Refleksi topi secara penulisan agak kesulitan karena di pikiran susah untuk dituangkan. Nah, ini. Nanti semakin ditopeni semakin encer ya Kak David ya. Tidak susah lagi dituangkan. Oke, Kak Diki. Menggunakan model deal menceritakan pengalaman, menganalisis pengalaman, kemudian menjelaskan apa yang dipelajari. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Oke, yang pertama ini yang nggak pakai background ini sepertinya Kak Dedi nih ya, jawaban dari Kak Dedi. Agar refleksi bisa lebih baik, tentunya saya selalu berusaha membuat refleksi di setiap pembelajaran yang saya jalankan. Keterampilan selalu dicoba, hal baru terkait pembelajaran baik dalam hal praktik maupun teori. Kemudian Kak Iwan, dengan mempelajari berbagai model refleksi akan menambah wawasan kita dalam menulis refleksi. Masih butuh analisis yang mendalam dari berbagai hal. Oke, ini Kak Iwan ini juga mencoba beberapa model refleksi ini. Kemudian Kak Ketut, keterampilan asesmen terhadap murid perlu dilakukan supaya kita tahu kemampuan minat dan bakat peserta didik agar dapat kita analisis. Kemampuan asesmen, kalau menurut Kak Ketut ini ya yang menjadi bahan refleksinya, berarti saat Kak Ketut mempraktikkan atau sedang menjalankan asesmen. Kemudian Kak Feti, dalam menulis refleksi, melihat materi pembelajaran sehingga bisa menentukan model refleksi yang tepat dan saya harus bisa lebih kritis lagi dalam menulis refleksi. Oke, Kak Feti. Kemudian Kak Diki, saya menulis refleksi dengan observasi terlebih dahulu sehingga semua yang didapat agar bisa kita analisis. Kak Wahyu, saya harus banyak belajar lebih memahami keadaan dan situasi dalam proses pembelajaran. Kak David, banyak belajar, banyak mengulas refleksi setiap kegiatan, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berbahasa, dan menyusun kata. Oke, berarti ini RTL, rencana tindak lanjut Kak David ya, supaya tidak susah dituangkan tadi. Kak David akan banyak mengulas refleksi setiap kegiatan, kemudian berpikir kritis, keterampilan berbahasa, dan menyusun kata. Oke, keren Kak David ini RTL-nya. Kemudian, Kak David lagi, seharusnya saya lebih banyak belajar lagi keterampilan berpikir, keterampilan merangkai kata. Oke, jadi di sini setelah ini nanti guru PJOK jadi pandai merangkai kata. Merangkap guru bahasa. Oke, kemarin kan katanya siapa yang bilang ayo guru PJOK bisa semua, bisa ngajar matematika, bisa ngajar IPA. Nah di sini ketambahan kita menjadi guru bahasa. Keren. Sudah, saya kebagian guru sejarah soalnya. Jadi nggak bisa lupa ya Kak ya. Jadi ingat terus ya kalau sejarah ya, jadi nggak lupa.
Yang Oke. slide 6, Kak. Yang ke-6. Yang slide ke-6, oke. Belum selesai tadi ya? Dah. Yang ke-6 belum dibacakan. Belum dibacakan. Kasihan Kak Ketut menunggu, Kak. Oh iya, iya. Oke, Kak Ketut ini sudah selesai semua loh Kak Ketut nih. Oh, alhamdulillah Sudah Siapa mulai yang ini? merangkar. Kak David tuh yang pindah tempat itu. Ini kok bisa jadi pertanyaannya di tengah? Oke, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Kemudian siapa yang bisa membantu saya? Pertama, Kak Iwan, dengan melakukan koreksi dari setiap hal yang telah dilakukan dalam konteks pembelajaran, rekan sejawat dan fasilitator dalam kegiatan PKG. Oke, Kak David, mengevaluasi pembelajaran, kurangnya di mana untuk meningkatkan pembelajaran, teman sejawat atau saat observasi kelas. Oke, Kak Ketut, dengan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar dan minat, bakat, kemampuan peserta didik. Berarti ini lebih sistematis lagi ya Kak Ketut ya. Kita dengan memperhatikan modul ajar, kemudian memperhatikan minat anak juga. Jadi proses pembelajaran itu dapat berjalan sesuai begitu. Oke, Kak Diki, saya menyiapkan sarana untuk pembelajaran yang membantu saya adalah peserta didik. Oke, contohnya apa ini Kak Diki nih? Menyiapkan sarana pembelajaran, terus kemudian yang membantu kok peserta didik. Contoh, kita mempelajari bab 1 permainan bola besar. Nah, Ya. permainan bola besar itu kan sarananya apa? Pertama, bolanya, kedua kun, dan lain sebagainya lah Kak. Itu yang menyiapkan itu bukan arti mengadakan, tapi membantu menyiapkan, membawa alat-alatnya saja Kak. Oke, membawa alat dari gudang ke lapangan begitu ya Kak ya? Iya, kan di Oke, situ ada terima pertanyaan kasih. siapa yang bisa membantu saya yang ya nggak mungkin rekan sejawat karena apa kelas kita berbeda gitu Oke. Kak. Kalau rekan sejawat otomatis kelas yang ajar kosong nanti jatuhnya gitu pasti peserta Mungkin kalau rekan sejawat di sini, kalau Kak Iwan ini mungkin saat sharing aja ya Kak Iwan ya mungkin ya. Mungkin bagaimana sih Iya, cara betul, Kak. ini ya penilaian itu membuat asesmen gitu seperti apa gitu. Nanti ada kita lanjut Sharing aslinya. sama guru penggerak di sekolah kebetulan ada guru penggerak juga Kak, sharing-sharing sama Ya, senior juga kan perlu. oke Terus ya. belajar sama fasilitator sama rekan sejawat yang ada di PKG ini gitu loh Kak. Oke, siap. Kemudian Kak Wahyu, saya harus banyak mengevaluasi diri di mana kekurangan saya dalam menjadi guru PJOK dengan dibantu oleh teman sejawat atau kepala sekolah. Oke, Kak Wahyu ini kira-kira kalau kepala sekolah ini sharingnya tentang apa ini? Pasti anggaran nih. Oh, iya. Anggaran Kapan pengadaan. bos cair Pak? Alatnya butuh yang baru. Oke, ya Kak Wahyu. Ini Kak Wahyu Iya, mana? Lek. Iya Masih Kak, ada anggaran banyak. untuk beli peralatan yang kurang. Beli peralatan yang kurang. Oke, Kak Feti, untuk memastikan saya bersifat reflektif, maka saya harus melihat kekurangan saat pembelajaran, baik dari fasilitas, sarana prasarana atau kendala dari siswa. Kak Feti, ketika Kak Feti mengalami kendala kekurangan sarana prasarana, kira-kira apa yang Kak Feti lakukan? Ini pasti sudah dilakukan oleh Kak Feti, makanya Kak Feti menulis seperti ini. Kira-kira apa Kak Feti? Ketika bola kita hendak mempraktekkan passing ya, passing bola voli gitu. Ketika ternyata di sekolah itu hanya ada satu bola voli, sedangkan kita satu kelas anak itu ada 24 anak gitu. Kira-kira apa ini yang dilakukan oleh Kak Feti? Halo? ngajukan proposal
Masa saat pembelajaran langsung mengajukan proposal? Berarti pembelajarannya dipending gitu, Kak? Oke, Kak Feti mungkin lagi ada kendala teknis. Kita lanjutkan, ini Kak Dedi. Yang saya lakukan adalah mengevaluasi diri dan peserta didik dalam proses KBM. Yang bisa membantu adalah teman sejawat, peserta didik, dan seluruh warga sekolah. Oke, tadi sudah dibahas ini ya Kak Dedi ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kak Niken sudah menulis? Belum ya? Tadi ini ada yang belum dibacakan kakak-kakak? Ada mungkin yang baru selesai? Di chat udah ada Kak Niken sudah menulis Kak. Oke, saya buka dulu chatnya. Oke, Kak Niken ya. Kak Niken Andewi, 1. Ditulis setelah menyelesaikan modul tentang apa yang dipelajari dan bagaimana menerapkan pengetahuan. Kemudian 2. Perasaan beragam, mulai dari termotivasi, bingung, sampai memahami, pencapaian teraih, tantangan pelajaran, pertanyaan yang belum terjawab. Oke. Hal yang lebih baik lagi memahami materi, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan diri, dan kesadaran proses pelajaran yang menjadi tantangan. Menyusun pemikiran menghubungkan pengalaman dan teori dan konsisten. Mungkin ini menghubungkan kali ya Kak. Menghubungkan pengalaman dan teori, kemudian konsisten. Kak Niken. Pertanyaan keempat, sebagai panduan seperti deskripsi pengalaman, analisis, dan rencana tindak lanjut. Oke, tindakan selanjutnya gitu. Yang kelima, berlatih menulis, membaca refleksi orang lain untuk mendapatkan perspektif, menggunakan umpan balik untuk perbaikan tulisan kakak, kemudian keterampilan yang dibutuhkan analisis kritis, keterampilan menulis yang baik, kesadaran diri yang tinggi, waktu khusus untuk merefleksi, kemudian diskusikan pengalaman dengan rekan kerja yang membantu saya, rekan kerja yang berpengalaman, kemudian kombel atau komunitas belajar atau kelompok diskusi. Oke, di sini Kak Niken saya menemukan ini mencari waktu ya Kak, waktu khusus untuk refleksi. Kira-kira Kak Niken ini biasanya saat kapan ini membuat refleksi ini? Halo Kak Niken. Halo Kak Niken. Halo Kak. Oke, mungkin terjadi kendala ya Kak Niken. Ini share screen-nya berjalan Kak. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Berjalan Kak. Oke, berjalan. Sebentar saya akan menambah daya. Ketujuh nggak ada Kak, ini tadi kan hanya ke-6. Ditambahi Kak Diki yang ke-7. Oh, ya terima kasih tadi ya. Oke, terima kasih Kak Diki. Nah, ini tadi ya. Jambo kita tadi pakai stiker. Oke. Refleksi sudah. Pada akhir sesi hari ini, 1, kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian 2, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Tadi ada berapa Kak Diki refleksinya? Modelnya? Ada 6 Kak. Halo? Oke, ada 6. Jadi kakak-kakak dapat menggunakan, memilih sesuai dengan kakak-kakak stylenya masing-masing. Itu ada 6 cara membuat refleksi yang kakak bisa gunakan nanti kesehariannya. Kemudian, oke, terima kasih, berarti sudah selesai. Kira-kira dari
materi pada malam hari ini. Ada yang kakak-kakak hendak tanyakan? Halo, ada yang ditanyakan kakak-kakak? Cukup. Sepertinya Kalau saya cukup. cukup, Cukup, Kak. sepertinya cukup. Kak Ketut, Kak Ketut. Cukup. Kak Ketut ada yang hendak ditanyakan? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Cukup, Kak. Ya, kita kelewat banyak malam ini. Ternyata asik 45 menit lebih dari 45 menit, hampir 1 jam malahan. Lebihnya. Oke. Sesi pada malam hari ini kita selesai. Jangan lupa kita foto dulu, pose di on cam dulu, Kak. Alhamdulillah. On cam. Apa di perjalanan? Oh, Enggak apa-apa. Weh, Kak ini kan lagi malam mingguan. Oke. Siap. Kak Dedi, open cam. Kita ambil foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, Kak David mau ngambil? Wah, metal, Kak Diki. Oke.